Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang materi yang ada dalam mata kuliah perencanaan sosial keagamaan. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita, tak lain ialah Kanjeng Baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang terdapat dalam perencanaan sosial keagamaan. Kita langsung saja masuk dalam sebuah pengertian dari perencanaan. Perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan. Dalam perencanaan itu pada hakikatnya merupakan usaha secara sadar terorganisir dan terus-menerus dilakukan guna untuk memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada dan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan dapat diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang melibatkan pengolahan fakta dan situasi sebagaimana adanya yang ditujukan untuk mencari jalan keluar dan memecahkan suatu masalah. Nah, adapun yang disebut kebijakan publik. Nah, kebijakan publik ini adalah sebuah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan di dalam negara. Nah, analisis kebijakan publik adalah proses formulasi berbagai alternatif kebijakan publik dan keputusan pemilihan alternatif yang terbaik. Dan kebijakan publik itu dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, ilmu administrasi, ilmu ekonomi, dan ilmu lainnya. Demokrasi dan kebijakan publik dalam negara yang demokratis. Kebijakan publik yang dibuat mencerminkan aspirasi masyarakat. Sedangkan di negara yang belum demokratis terjadi distorsi yang membuat penyaluran aspirasi masyarakat kepada pembuat kebijakan. Nah, adapun beberapa teori kebijakan publik. Yang pertama itu adalah elit teori. Nah, elit teori itu adalah teori yang menganggap kebijakan publik di suatu negara atau daerah dibuat oleh ruling elite. Nah, berdasarkan nilai dan preferensi mereka, rakyat banyak yang atau disebut dengan massa tidak mempunyai akses dalam formulasi maupun implementasi kebijakan. Dan teori kedua itu yang disebut adalah institusionalisme. Nah, institusionalisme ini adalah studi kebijakan berdasarkan pendekatan formal terhadap peranan institusi pemerintah yang terkait dalam formulasi dan implementasi suatu kebijakan. Nah, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat, eksekutif, badan peradilan, dan partai-partai politik. Aspek-aspek formal dari institusi-institusi tersebut mencakup kewenangan hukum, peraturan prosedural, fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatannya. Institusional ekonomis melihat kebijakan ekonomi membuat peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan perekonomian untuk mengoreksi kelemahan mekanisme pasar. Seperti pengendalian perbankan agar tidak melakukan penyaluran kredit secara berlebihan kepada masyarakat sehingga menimbulkan suatu gejala. Nah, bubble ekonomi karena penyaluran kredit tersebut hanya berdasarkan permintaan semu. Nah, contohnya itu contoh bahaya bubble ekonomi itu adalah kegagalan subprime mortgage di Amerika Serikat yang menyulut krisis keuangan global. Nah, itu saya materi singkat yang sempat saya sampaikan dalam materi perencanaan sosial keagamaan.
Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam minallahi musta'an wal i'tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.